Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas materi statistika buat kamu kelas 12 SMA dan 12 SMK. Silakan tonton videonya untuk mendapatkan pengetahuan dasar statistika sehingga kamu dapat menyelesaikan soal statistika dalam kehidupan sehari-hari. Tetap mendukung konten pendidikan. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Tuliskan komentar di kolom bawah dengan sopan dan santun. Langsung saja tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui pembelajaran daring, siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Baik, kita akan membagi 3 bagian penting. Yang pertama yaitu populasi dan sampel, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga adalah ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Langsung saja kita mulai bagian yang pertama. Dalam statistika, kita tidak terlepas dari penelitian. Jadi untuk meneliti sesuatu, kita harus tahu dulu populasi yang akan kita ambil. Di masa COVID ini, seandainya kita akan meneliti apakah suatu daerah terjangkit COVID atau tidak, berapa persen yang terjangkit, atau sama sekali tidak ada yang terjangkit. Jadi caranya yang pertama, kita tentukan dulu daerah mana atau populasinya. Jadi populasi itu adalah seluruh objek yang akan kita teliti. Seandainya suatu daerah penduduknya lebih dari ribuan orang, otomatis kita tidak mampu menelitinya satu persatu. Jadi yang harus kita ambil tindakannya atau yang harus kita teliti, kita periksa, cukup sebagiannya saja. Itulah yang dikatakan dengan sampel. Jadi sampel itu adalah bagian dari populasi yang akan dikenai tindakan atau yang akan diteliti. Jadi dari sampel inilah bisa disimpulkan nanti suatu daerah terjangkit COVID atau tidak. Jadi untuk mengambil sampelnya itu harus diambil ciri-ciri orang yang kira-kira mengarah ke COVID. Misalnya batuk, tenggorokan sakit, sesak napas, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, ilmu statistika ini ilmu yang cukup mahal. Makanya ada yang namanya sampai skolastis atau sekolah tinggi ilmu statistika. Jadi kalau kalian orang-orang yang cerdas matematika, silakan berkecimpung di dunia statistika dengan belajar yang sangat rajin atau tekun. Jadi aktivitas dalam statistika itu ada beberapa di sini. Yang pertama, kita kumpulkan dulu datanya atau pengumpulan data. Kemudian kita olah datanya. Selanjutnya kita sajikan datanya. Baru kemudian kita analisis data. Baru yang terakhir adalah menyimpulkan. Dari penyimpulan inilah yang bisa kita publish atau kita beritahukan kepada halayak ramai. Jadi ingat sekali lagi, ilmu statistika adalah ilmu yang sangat penting sehingga kamu harus mempelajarinya dengan baik. Baik, kita lanjutkan bagian kedua, yaitu penyajian data. Saat kita menyajikan data, jadi caranya itu sangat banyak, tapi di sini saya hanya mengupas satu penyajian, yaitu yang sesuai dengan permintaan soal. Jadi kalau ditanya nanti ada berapa jenis penyajian, sangat banyak sekali. Kamu bisa explore di internet apa-apa saja cara penyajian data. Kali ini kita munculkan satu masalah. Misalnya diketahui dari 20 siswa kelas 12, diketahui kegemaran dalam menyukai pelajaran di sekolah. Yang pertama, 8 orang gemar pelajaran matematika, 4 orang gemar fisika, 2 orang gemar kimia, dan 6 orang gemar penjaskes. Jika kita sajikan datanya, maka yang lebih sesuai untuk persoalan ini adalah diagram lingkaran.
Jadi caranya yang pertama, karena lingkaran berbentuk sudut, maka yang pertama kita tentukan dulu besar sudut matematika. Jadi caranya, sudut matematika kita misalkan sudut M, maka sudut M sama dengan banyak yang suka matematika 8, sedangkan seluruh siswanya 20, kita kali satu putaran penuh yaitu 360 derajat. Maka hasilnya adalah 360 bagi 20, 18 kali 8, 144. Kemudian untuk sudut fisika, maka sudut fisika banyak yang suka tadi 4, kita bagi 20 kali 360 derajat, maka hasilnya adalah 72 derajat. Kemudian besar sudut kimia. Sudut kimia yang suka tadi 2, kita bagi 20 dikali 360 derajat, maka hasilnya adalah 36 derajat. Sedangkan untuk penjaskes yang suka tadi adalah 6, berarti 6 per 20 kita kali 360, maka hasilnya adalah 108 derajat. Jadi kalau kita total derajatnya ini semuanya pasti 360 derajat. Kemudian kita gambarkan. Cara menggambarnya yang paling benar tentu kita gunakan busur. Tapi kalau kita perkirakan di sini untuk matematika tadi sudutnya adalah 144 derajat. Ini bisa kita gambar dengan menggunakan busur. Kemudian fisika sudah kita gambar tadi, sudah kita tentukan sudutnya. Kemudian untuk kimia juga sudah. Dan yang terakhir tadi untuk penjaskes 108 derajat. Jadi inilah cara penyajian suatu permasalahan ke dalam diagram lingkaran. Yang paling familiar juga misalnya untuk diagram garis. Itu pada umumnya untuk diagram garis, bagaimana menentukan peningkatan atau penurunan. Contohnya nilai-nilai siswa ujian nasional tiap tahunnya. Atau diagram batang itu biasa di perkebunan, bagaimana terjadi berapa ton tahun ini, berapa ton tahun sebelum-sebelumnya. Jadi itulah salah satu cara penyajian data. Banyak cara-cara yang lain, silakan explore di internet. Kita lanjutkan. Jadi inti persoalan kita kali ini yaitu di bagian ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Kita perhatikan baik-baik. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang ukuran pemusatan. Kali ini yang akan kita bahas untuk pertemuan ini adalah yang datanya masih data tunggal, sehingga kemampuan dasarmu baik, untuk selanjutnya nanti tidak ada masalah. Untuk data tunggal, kita misalkan datanya itu langsung ke persoalan. Misalnya diketahui data nilai ulangan matematika dari 10 siswa sebagai berikut. Jadi nilainya ada yang nilai 7, 6, 4, 5, 5, 6, 6, 9, 8, 3. Akan kita lihat ukuran-ukuran untuk pemusatannya. Yang pertama, min atau rata-rata. Cara menentukannya sederhana. Datanya tadi adalah 7, 6, 4, 5, 5, 6, 6, 9, 8, 3. Untuk menentukan min atau rata-rata, lambangnya adalah X garis atas, membacanya X bar. Itu sama dengan jumlah data dibagi dengan banyak data. Jadi cukup kita jumlahkan saja. Maka kalau kita jumlahkan yang atas, ini hasilnya adalah 59. Banyak datanya. Jadi kalau banyak data, kita membilang 1, 2, 3 sampai 10. Jadi hasilnya adalah 59 dibagi 10, maka hasilnya 5,9. Itulah untuk menghitung rata-ratanya. Kemudian yang kedua, bagaimana menentukan modus. Jadi modus itu adalah nilai atau data yang paling sering muncul. Jadi di sini yang paling sering muncul langsung nampak.
yaitu nilai 6 muncul paling banyak, yaitu 3 kali, sedangkan yang lainnya tidak ada sebanyak 6. Jadi kesimpulannya modusnya 6. Bagaimana jika datanya kita contohkan yang lain? Nah, kalau seperti ini modusnya bisa 4 juga bisa 7 karena sama-sama paling sering muncul. Jadi modusnya adalah 4 dan 7. Bagaimana kalau datanya 7, 6, 6, 8, 8, 7? Ini karena semua sama munculnya, sehingga kesimpulannya modusnya bukan 6, 7, dan 8, tetapi modusnya tidak ada. Kenapa? Karena semuanya sama munculnya. Kita teruskan. Nah, sekarang kita bahas yaitu median. Median adalah nilai tengah, tapi syaratnya datanya harus diurutkan, disusun dari yang kecil sampai yang terbesar. Jadi kalau datanya tadi 7, 6, 4, 5, 5, 6, 6, 9, 8, 3, kita urutkan dulu, berarti datanya menjadi 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9. Karena nilai tengah yang diminta, jadi caranya kiri dan kanan kita kelompokkan banyaknya harus sama. Jadi posisi yang paling tengah yaitu di posisi di sini. Sebelah kiri ada 5 data, sebelah kanan ada 5 data. Jadi pas di tengah-tengah. Sehingga mencari mediannya, karena dia di posisi seperti ini, maka mencari median cukup yang kiri tambahkan dengan yang kanan, baru kita bagi 2. Karena kebetulan 6 dan 6, maka mediannya tetap 6. Selanjutnya kita bahas yaitu kuartil. Apa arti kuartil? Yaitu pembagian data menjadi 4 bagian yang sama. Saya ilustrasikan ada gambar sepotong roti gulung. Kalau misalnya kalian ditanya, coba potong roti gulung ini menjadi 4 bagian yang sama. Bagaimana cara mudah memotongnya? Mungkin ada yang langsung motong dari pinggir, tapi kalau kita bisa gunakan cara yang lebih mudah dan sederhana, otomatis kita bagi 2 dulu. Nah, perhatikan ilustrasinya. Kita misalkan ini rotinya. Jadi cara memotongnya itu adalah bagian tengah dulu, sehingga kita punya bagian kiri kanan yang sama. Itulah yang dikatakan dengan Q2 atau kuartil kedua. Kemudian karena kiri kanan sudah sama, kita potong lagi tengah-tengahnya. Nah, jangan lupa Q2 itu sama dengan median ya. Jadi karena pas di tengah sama dengan median. Kemudian kiri kanan sama, kita potong lagi tengahnya. Jadi itulah yang namanya Q1 yang sebelah kiri atau kuartil pertama. Sedangkan kita potong lagi yang sebelah kanan, yaitu Q3 atau kuartil ketiga. Atau bahasa lainnya ini kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas. Kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Datanya pas menjadi 4 bagian yang sama. Jadi kalau kita lihat kasusnya, misalnya datanya tadi adalah 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita ambil data yang berbeda. Untuk menentukan Q1 sampai Q3-nya, potong dulu tengahnya. Jadi kita kelompokkan kiri kanan, ada 4 data, ada 4 data. Nah, kebetulan tengahnya itu langsung angka, bukan seperti yang tadi harus kita tambah bagi 2, tapi ini langsung angka. Maka langsung Q2-nya adalah 7, sedangkan Q1-nya dia bukan di angka. Maka caranya kiri kanan tambahkan bagi 2. Berarti Q1-nya 4 tambah 5 bagi 2 sama dengan 4,5. Sedangkan Q3-nya adalah 9 ditambah 10 dibagi 2 atau 9,5. Mudah kan? Baik, kita misalkan di sini ada soal SBMPTN tahun 2018 untuk
acuan kalian mengerjakan soal. Kita ambil dulu soalnya. Diketahui 10 bilangan berurutan. Jika kuartil pertama bilangan-bilangan tersebut adalah 32, maka mediannya adalah. Nah, kita bahas. Karena bilangannya bilangan genap, berarti kalau kita misalkan pertama angka 2, otomatis bilangan kedua kan 4. Berarti kalau bilangan dasarnya kita misalkan 2, berarti bilangan selanjutnya tentu 2 tambah 2. Bilangan selanjutnya tentu 2 tambah 4. Bilangan selanjutnya tentu 2 tambah 6, dan seterusnya. Jadi seandainya bilangan pertama A, maka bilangan seterusnya kita tambah-tambah 2. Karena datanya tadi ada 10, berarti yang terakhir adalah A ditambah 18. Kita buat saja cara seperti tadi. Yang pertama, tengahnya ini karena di kiri 5 data, di kanan 5 data, maka tengahnya ini adalah mediannya. Sedangkan yang di sebelah kiri, Q1-nya langsung A tambah 4, karena posisi di tengah yang sebelah kiri. Karena kuartil pertama diketahui, yaitu 32, maka bisa kita samakan. Q1 sama dengan A tambah 4, A tambah 4 sama dengan 32, maka A-nya sama dengan 28. Sehingga mediannya tinggal kita hitung, sebelah kiri tambah sebelah kanan bagi 2, yaitu A tambah 8 ditambah A tambah 10 bagi 2. Tinggal mengganti di sini, A tambah A adalah 2A, 8 tambah 10 adalah 18, A-nya kita gantikan menjadi 2 kali 28 ditambah 18 kita bagi 2. Maka hasilnya adalah 56 tambah 18 bagi 2, atau 74 bagi 2, hasilnya adalah 37. Jadi jawabannya adalah D. Kita teruskan lagi SPMB 2006. Soalnya adalah berat rata-rata 10 siswa adalah 60 kg. Salah seorang diantaranya diganti oleh Andi sehingga berat rata-ratanya menjadi 60,5 kg. Jika berat Andi 60 kg, maka berat siswa yang digantikan tadi adalah. Oke, ini agak berpikir sedikit, gunakan penalaran kita. Yang pertama, karena siswanya tadi 10, rata-ratanya 60, masukkan saja ke rumus dasar. Rata-rata adalah jumlah data per banyak data. Rata-ratanya ada, banyak datanya ada, tapi jumlahnya kan belum ada. Sehingga bisa kita misalkan, jumlah datanya kita misalkan saja N. Sehingga 60 sama dengan N dibagi 10. Sehingga persamaannya N sama dengan 600. Nah, cara melogikakannya kita lihat di sini. Karena rata-ratanya menjadi 60,5, itu kan berasal dari rata-rata yang tadi dikali dengan banyak datanya, itu kita kurangkan dengan X. Kenapa dikurang X? Karena salah satu di sini siswanya diganti oleh Andi. Andi beratnya 60, siswa tadi kita hilangkan. Jadi sebenarnya orangnya tetap 10. Salah satu kita gantikan dengan Andi. Jadi persamaan ini menjadi N dikurang X ditambah 60. Kemudian kita bagi tetap 10, karena yang hilang tadi digantikan oleh Andi. Maka hasilnya kita kali silang. 605 sama dengan 600. Karena N-nya tadi kan 600. Kita kurangi dengan X, baru ditambah 60. Sehingga hasilnya 605 sama dengan 660 dikurangi X. Jadi dapat X-nya sama dengan 55. Maka jawabannya adalah C, 55. Baik, itulah untuk penyelesaian beberapa soal untuk memantapkan pengetahuanmu di ukuran pemusatan. Nah, sekarang kita lanjutkan di ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran ini cukup banyak, tapi kita bahas yang sering diminta atau yang familiar.
Yang pertama itu tetap untuk data tunggal yang akan kita bahas. Misalnya diketahui data nilai ulangan matematika Andi sebanyak 5 kali. Maaf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini sebanyak 7 kali. 2, 3, 4, 5, 5, 8, 8. Jadi kita buat di sini yang pertama adalah rank atau jangkauan. Jadi rank atau jangkauan ini adalah data yang paling tinggi kita kurangkan dengan data yang paling rendah. Jadi yang paling tinggi adalah 8, sedangkan yang terendah adalah 2, maka hasilnya adalah 8 kurang 2 atau sama dengan 6. Kemudian yang kedua ada namanya jangkauan kuartil. Kalau diminta jangkauan kuartil, cukup Q3 dikurang Q1. Jadi tetap kita cari dulu kuartilnya. Yang pertama untuk menentukan kuartil tetap Q2 dulu kita lihat yang paling tengah, yaitu Q2-nya adalah 5, sedangkan Q1-nya adalah 3, sedangkan Q3-nya adalah 8. Maka langsung saja jangkauan kuartil sama dengan Q3 kurang Q1 sama dengan 8 kurang 3, maka hasilnya adalah 5. Kemudian kalau diminta simpangan kuartil. Simpangan kuartil ini cukup mudah karena rumusnya adalah setengah dari jangkauan kuartil. Berarti setengah dari Q3 kurang Q1. Karena jangkauan kuartilnya adalah 5, berarti setengah kali 5, maka hasilnya 2,5. Baik, kita mantapkan untuk pembahasan SNMPTN 2012. Persoalannya adalah jika 5 data memiliki rata-rata 12, mediannya 12, modusnya 15, dan jangkauannya 7, maka data kedua setelah diurutkan adalah. Nah, perhatikan. Yang pertama kita misalkan datanya ada 5, berarti X1, X2, X3, X4, X5. Kita tentukan dulu rata-ratanya. Rata-rata adalah tambahkan saja dibagi 5. Karena rata-ratanya 12, maka persamaannya X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5. 5 kita kali 12, maka hasilnya 60. Ini persamaan 1. Nah, kita analisis soalnya. Ini harus dipikirkan baik agar dapat kita nilai-nilai dari X1 sampai X5. Yang pertama mediannya 12. Kita lihat posisi median adalah X3. Berarti kita peroleh X3-nya adalah 12. Kemudian modusnya 15. Kalau kita menggunakan logika, karena X3-nya sudah 12 dan datanya sudah diurutkan, maka tidaklah mungkin X1 dan X2 ini nilainya 15. Karena yang tengah saja sudah 12. Otomatis antara X4 dan X5. Tapi karena modus 15, wajiblah X4 dan X5 bernilai sama. Karena yang paling sering muncul. Sehingga kesimpulannya X4 dan X5 nilainya sama dengan 15. Tentu persamaannya bisa disederhanakan. Kemudian jangkauannya di sini yaitu yang tertinggi kurang terendah. Maka X5 dikurang X1 hasilnya sama dengan 7. Karena X5-nya sudah ada yaitu 15, maka X1-nya ditambah 7, kita peroleh X1-nya sama dengan 8. Sehingga persamaan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 sama dengan 60. Kita gantikan yang sudah diketahui. X1 sudah ada tadi 8, X2 belum, X3 12, X4 15. Ini X5 kita ganti dengan X1 tambah 7, atau langsung boleh ya, sama itu. X1-nya 8 baru ditambah 7. Kita hitung di sini bagus, maka diperoleh nilai X2 sama dengan 60 dikurang 50, maka hasilnya sama dengan 10. Nah, begitulah cara menyelesaikannya. Maka jawabannya adalah 10. Baik, kita berikan soal tantangan untuk kalian. Silakan jawab di kolom komentar. Di sini ada persoalan yaitu rata-rata sekelompok bilangan adalah 40.
Ada bilangan yang sebenarnya adalah 60 tetapi terbaca 30. Setelah dihitung kembali ternyata rata-rata yang benar adalah 41. Tentukan banyak bilangan di dalam kelompok tersebut. Silakan dijawab. Jangan lupa tetap mendukung konten pendidikan. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.